Oke, sekarang kita masuk ke konstruksi dasar flowchart ya. Sebetulnya sederhana saja. Konstruksi dalam flowchart ini itu hanya ada 3 sebetulnya yang dasar ya. Yang pertama yaitu sequence atau urutan. Yang kedua selection, pemilihan ya, atau sebut juga condition. Kemudian yang ketiga adalah repetition. Repetition kan nanti pengulangan ya. Kita sebut juga looping, loop. Loop kan lingkaran berputar ya, loop. Ini yang sequence ya. Ini selection, ini looping. Terkadang bedanya ya, ini urutan dari A ke B ke C gitu ya. Selection ada percabangannya, bisa kiri bisa kanan tergantung dari pilihan dia, pemilihannya. Looping lah tuh, ke bawah, muter lagi ke bawah lagi, muter lagi ke bawah lagi. Kalau selesai loopingnya udah keluar ya. Ini sequence. Sequence ya seperti ini ya. Mulai urutan 1, urutan 2 dan selesai. Ini sequence seperti ini, berurutan ya. Kalau selection, percabangan, dia tergantung di kondisi. Contoh misalnya ada seperti ini, ada flowchart seperti ini. Ketika ada dua buah bilangan X dan Y, jika X kurang dari Y, berarti yes ya, atau true. True artinya benar ya, true. Jika X kurang dari Y, maka hitung A sama dengan X kali 2. Ya kan? Kemudian masuk ke sini. Selesai ya. Tapi jika ini salah atau false atau no, apakah X kurang dari Y? Ternyata salah, berarti X lebih besar dari Y atau X sama dengan Y kan? Maka dia ke sini. Programnya larinya ke sini. Hitung A sebagai X ditambah Y. Jadi kalau X kurang dari Y, maka A sama dengan X kali 2. Sedangkan kalau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y, maka A sama dengan X tambah Y. Nah, sini kita lihat codingnya di komputer seperti ini ya. If X kurang dari Y, if kan artinya jika ya. Maka A sama dengan X kali 2. Else, artinya kalau ini tidak memenuhi, jadi jika ini salah, jika ini false atau no ya, maka dilompat ke sini, yaitu A sama dengan X tambah Y. Yang di sini ya, X plus Y. Saya pahami ya. Jadi seleksinya itu percabangan, apa kondisi atau pemilihan ya. Pemilihan. Jadi di sini ada langkah sebelumnya, disuruh memilih jika kondisi yang ada dalam belah ketupat ini, simbolnya belah ketupat ya untuk selection, simbolnya belah ketupat. Jika ada jika kondisi ini terpenuhi, maka ke sini. Jika tidak memenuhi, maka ke sini. Ini kanan kiri bisa dibalik ya, di kanan kiri atau atas bawah juga bisa dibalik. Yang penting ada tandanya yes atau no. Yes atau true, TRUE ya, true. No bisa diganti dengan false, FALSE, false. Artinya salah ya. Yes no boleh, true false boleh, ya tidak juga boleh. Benar salah juga boleh. Kalau bikin flowchart kan bisa pakai bahasa apa saja, bahasa Indonesia juga boleh ya. Jadi yes diganti dengan ya, boleh. No diganti dengan tidak, boleh. Yes diganti dengan benar, boleh. No diganti dengan salah, boleh. Jadi bebas aja. Tapi kalau coding dalam bahasa pemrograman ya tidak bisa diganti. If ya if, tidak bisa diganti jika ya. Itu bahasa Indonesia bukan bahasa C#. Oke, saya pahami ya. Nah bisa juga percabangan ini bukan cuma true false. Tidak hanya yes no, tapi juga kondisional. Contoh misalnya di sini ada langkah sebelumnya di atas ya, kemudian ada percabangan. Cabangnya bukan cabang 2 tapi cabang 4 di sini contohnya ya. Apa yang dijadikan percabangan atau parameternya yaitu years employed. Berapa tahun seorang itu bekerja. Kalau orang bekerja, si seseorang itu bekerjanya itu 1 tahun, maka dikasih bonus $100 ya.
Kalau bekerjanya 2 tahun dikasih bonus $200. Jika bekerjanya 3 tahun $400. Jika lebih dari 3 tahun ya, maka bonusnya $800. Nah, ini seperti ini flowchartnya ya. Gitu. Kita pahami ya. Ini 4 cabang. Bukan cuma 2. Kalau 2 kan yes no saja. Kalau ini ada 4. Nah, nanti kalau di bahasa pemrogramannya itu memang dibedakan. Kalau yang yes no saja itu if dan else. Seperti tadi ya, if else. Tapi kalau 4 cabang seperti ini bukan if else lagi, tetapi memakai switch case. Switch case ya. Ada switch, ada program switch nanti. Nanti kita bahas misalnya kita bahas di pelajaran-pelajaran berikutnya ya, pada saat coding nanti. Nah, tadi sudah yang pertama itu sequence ya, urutan. Yang kedua itu selection, percabangan atau kondisional ya. Nah, yang berikutnya ini yang ketiga, repetition atau pengulangan. Sebetulnya pengulangan ada di atas ini juga sih, ada selection dan juga ada proses ya. Jadi misalnya seperti ini nih. Contoh misalnya ada bilangan X dan Y ya. Katakanlah X-nya itu 0, Y-nya itu 3 ya. Nah, di sini nih, di sini X-nya 0, Y-nya 3. Kita masuk ke sini kan ya. Kita bandingkan. Apakah X kurang dari Y? Apakah 0 kurang dari 3? Maka jawabannya yes, benar. Masuk ke sini. Tambahkan 1 kepada X. Berarti X-nya tadinya 0 menjadi 1 ya kan. Maka kesini lagi ke atas, kesini lagi. Apakah 1, kan jadi 1 X-nya kan. Apakah 1 kurang dari 3? Yes. Sini lagi. Maka X-nya tambah 1 lagi. 1 tambah 1 menjadi 2. Sekarang X-nya jadi 2 kan. Masuk ke sini. Apakah 2 kurang dari 3? Y-nya 3 kan gak berubah kan. Apakah 2 kurang dari 3? Ya, benar. Sini lagi. Sekarang X-nya menjadi 1 tambah 2 menjadi 3 ya kan. Sini lagi. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. Kan 3 sama dengan 3, bukan kurang dari 3. Jadi apakah 3 kurang dari 3? Salah. Ketika salah maka ke bawah kan. Ini harus ditulis no sini ya. Di yes ada no. Bawah. Maka selesailah programnya. Nah, kalau di dalam codingnya diimplementasikan seperti ini. Menggunakan while. While berarti kan selama ya, atau ya selama. Selama X kurang dari Y, maka X ditambahkan dengan 1. Ini kan begitu kan. Selama X masih kurang dari Y, tambah 1. Masih kurang tambah 1. Masih kurang tambah 1. Ini muter sini pengulangan atau looping ya. Membuat lingkaran seperti ini, mutar-mutar. Nah, ini implementasikan dalam codingnya seperti ini. Mudah ya. Yang ada 3 saja yang basic ya. Yang lainnya ya kombinasi-kombinasi saja sebenarnya. Jadi flowchart itu teorinya sangat mudah, cuma segini saja, tapi implementasinya itu yang susah. Langsung implementasinya ya. Karena ini perlu latihan. Jadi bagaimana otak kita memiliki logika yang benar gitu. Ini kan bahasa mesin yang mau kita pelajari ya. Jadi kita berkomunikasi dengan mesin. Mesin berpikir seperti ini, sekuensial kan, mesin berpikir kan satu persatu kan, dari A ke B ke C gitu. Dia pada dasarnya dia tidak bisa berpikir paralel kalau prosesor. Kalau yang paralel tuh multiprosesor ya, multicore. Jadi pada dasarnya satu prosesor itu tidak bisa berpikir paralel, dia sekuensial, berurutan, ini dulu. Nah, jadi bagaimana kita memerintahkan komputer, memerintahkan mesin dengan bahasa mereka. Maka kita harus berpikir seperti mereka kan begitu ya. Nah, di sini susahnya, ini perlu latihan memang. Kadang-kadang yang jago matematika nggak bisa logic thinkingnya kurang. Kadang yang logic thinkingnya
bagus, matematikanya nggak bagus ya. Belum tentu ya gue juga matematika jago logik ya. Bisa juga orang-orang yang sosial, dari sosial tuh logiknya bagus, logik untuk programmingnya, logiknya ya. Tapi kalau programming memang yang penting logiknya sih. Kalau bahasa kan hanya implementasi dari logik kita kan. Cara kita berpikir bagaimana, algoritma kita bagaimana, tinggal diimplementasikan dalam bentuk coding ya. Nah tadi kan simbol-simbol yang basic. Nah ini ada beberapa simbol tambahan ya, yang penting kita untuk gunakan. Sebenarnya ada lagi yang lebih banyak lagi, cuman terlalu advance ya. Tapi kita pakai ini saja dulu. Nah ini tadi ya, terminal, start dan end. Kadang seperti ini buat terminal, kadang-kadang lonjong ya, oval. Tidak apa-apa, yang penting orang paham. Ini input output yang tadi, proses, kemudian decision, yang percabangan tadi, selection. Nah display ini kalau display itu di komputer ya untuk hanya menampilkan saja, ya ini bisa jadi seperti yang persegi panjang saja. Atau kalau misalkan ada alat lain displaynya dalam LCD atau apa ya, maka ada alat khusus ya, maka displaynya seperti ini. Tapi andaikan displaynya itu bentuknya pakai jajaran genjang saja, itu juga orang bisa paham. Yang penting kan orang bisa paham kan. Jadi tidak ada yang apa ketat sekali ya. Yang penting orang bisa paham. Tapi jangan ekstrim juga. Proses lambangnya seperti terminal kan, jadi itu orang ambigu juga kan seperti itu. Walaupun kalau dalam simbol proses itu lambangnya seperti terminal, orang juga paham nih, oh ini orang salah bikin ini, harusnya kotak ini gitu kan. Di Google kalau kita lihat tuh banyak orang salah bikin flowchart ya. Proses tapi bentuknya tidak kotak ya. Tadi kan saya juga kasih contoh kan yang salah di sini. Mana tadi yang contoh salah? Nah ini kan instruction nih. Instruction harusnya kan proses kan. Kan kotak kan ya. Tapi dia ujungnya melengkung nih kan salah. Tapi orang pasti paham ini mungkin orang pengen gambar kotak. Cuma salah gitu ya. Apa-apa. Tapi jangan ekstrim banget ya. Jangan jajaran genjang gitu kalau bikin proses. Nah kemudian alur proses panah ya. Panahnya ini jangan lupa pangkalnya tidak ada panahnya, ujungnya ada panahnya yang tajam nih. Jangan, ini mungkin sederhana ya instruksinya, tapi banyak yang salah juga. Terkadang orang bikin garis flowchart tidak ada ujungnya ini, tidak ada yang lancip, jadi garis biasa. Kan kalau garis biasa tidak tahu mana ujung mana pangkal kan. Jadi harus ada ujung dan pangkal ini. Pangkalnya ini, ujungnya ini harus ada. Titik sambungan nih bulat sempurna ya, harus sempurna. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini untuk bikin menyambung flowchart kalau memang flowchart tidak muat ya. Kan kalau flowchart panjang kan nggak bisa satu garis ya, pindah garis, atau mungkin nggak bisa satu halaman, maka simbolnya ini untuk halaman lain. Jadi saking panjangnya flowchart itu bisa 3 halaman, maka perlu simbol ini untuk menunjukkan bahwa ini sambungan dari halaman yang sebelumnya tadi. Ini kita bahas di bawah yang untuk titik sambungan ini. Nah kemudian ini fungsi namanya subprogram, atau sebut kalau dalam bahasa pemrograman biasanya sebut fungsi, atau spesial dalam C# itu disebut method. Jadi program dalam program, simbolnya ini seperti simbol proses tapi ada garisnya lagi di sini, jadi double garis di sini ya. Kemudian ini dokumen. Nah kalau print kasar gitu, print kertas ya, hard printed di kertas ya, simbolnya seperti ini. Jadi bukan yang genjang. Genjang kan simbol display output yang ada di layar. Kalau ini untuk printing biasanya orang memakai simbol ini. Kemudian store data ini kalau ke hard disk, ke flash disk, store datanya itu seperti simbolnya. Nah ini preparation, ini untuk inisialisasi kondisi pemberian nilai awal pada satu variabel. Kita akan pakai juga ini. Tapi kadang sering juga ditemui untuk preparation orang menggunakan simbol kotak, tidak pakai simbol seperti ini. Bentuknya seperti apa? Nama bentuknya apa ini? Segi 6 ya, segi 6 tidak beraturan ini ya.
ya kita bisa pakai simbol ini, preparation. Tapi kalau ada orang yang memakai simbol proses untuk preparation ya, harusnya ambil simbolnya tapi dia menggunakan simbol ini, itu bisa diterima juga, tidak ada masalah. Oke ya. Nah tadi kita bahas konektor ya, tadi yang bulat ini nih, yang bulat ini nih. Titik sambungan namanya konektor ya. Nah kalau kita bikin ini start, kemudian input input, kemudian proses, kertas yang tidak cukup, maka kita kasih simbol konektor, konektor, konektor. Nah dalam konektor ini kita kasih sesuatu, huruf atau apapun, misalkan ini huruf A, maka kelanjutan dari konektor ini kita tulis A juga di sini. Artinya A di sini dengan A sini nyambung. Jadi dari sini start, input, kemudian proses, 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 baru end gitu. Bisa dipahami ya. Ini untuk antisipasi kalau flowchartnya panjang, tidak muat sampai ke bawah, kita pakai konektor. Nah ini yang function tadi, yang program dalam program. Ini ada program kan start, kemudian proses, ada percabangan, sini ini akhir ya, kemudian percabangan lagi. Nah, di sini ada perintah legal char ya, percabangan ya, atau conditional atau tadi selection. Jika yes maka ke sini ke kiri, jika no maka ke kanan. Nah, jika ke kanan ini ternyata prosesnya panjang. Kalau dimasukin ke flowchart di sini, jadi jelek ya, tidak seimbang kan. Di kirinya cuma satu blok, di kanannya bloknya banyak segini tuh. Maka di sini kita kasih simbol function atau subprogram, program dalam program. Jadi ini namanya program subprogram putbed. Isinya apa? Putbed ini, isinya ini. Itu proses, ada percabangan lagi, ada ini lagi terus ya. Jadi kita boleh menulis menggambar ini di sini, boleh juga menggambar satu blok ini di dalam sini. Nah biasanya orang supaya untuk mempersingkat, memudahkan orang memahami, maka di sini dikasih aja subprogram. Daripada menggambar sebesar ini di sini kan, nanti tidak seimbang, ini kirinya cuma satu, kanannya ada banyak kan, gak seimbang. Maka lebih baik dia menuliskan subprogram di sini. Isi dari subprogramnya ditulis di sini. Di sini ada startnya diganti dengan nama dari subprogramnya ya. Startnya bukan start lagi tapi diganti dengan putbed di sini. Ini putbed namanya, nama subprogramnya. Kan ini segini namanya program, di sini subprogram. Nah, ini putbed. Ada n-nya juga. Ketika n di sini, ini tidak berarti n programnya, tapi n subprogramnya, sehingga ketika ini kan ada percabangan sini 0. Apakah 0 yes? Masuk ke yes ini nanti keluarnya akan ke bawah sini. Ya kan, ke bawah sini n kan. Ini n itu n subprogram. N subprogram kan di sini berarti kan. Di bawah putbed di sini. Kalau n programnya n yang ini. N program keseluruhan. Tapi kalau n yang di sini adalah khusus untuk n dari putbed. Maka setelah masuk ke sini, klik n, dia keluar ke sini. Meneruskan dari setelah putbed ini ke bawah. Saya pahami ya? Jadi kalau kurang paham kita bisa tanyakan ke diskusi di forum diskusi. Nah, di sini contoh untuk SOP program magang di Politeknik Negeri Batam. Nah, ini kalau nanti di semester 5 ya. Maaf semester 6 ya. Semester 6 kan udah mulai magang. Nah, ini prosedur magangnya di sini. Dan ini memang bukan untuk di coding ya. Ini bukan coding ini. Ini memang betul-betul diagram alir untuk proses magang. Makanya jadi saya mengatakan bahwa flowchart itu bukan hanya untuk pemrograman, tapi justru untuk hal-hal yang lain, misalnya SOP ya. Ini SOP untuk program magang. Ini kan ada ini kan. Apakah perusahaan setuju? Jika iya maka ke sini ya kan. Jika tidak maka ke sini. Jadi enak melihat ya kan. Bayangkan kalau flowchart ini dijadikan dalam bentuk kata-kata.
Apakah bingung? Itu kan bingung kan itu. Jika ini maka juga pusing lah itu ngeliatnya kan. Berapa paragraf nih kalau dalam bentuk kata-kata. Karena memang manusia, otak manusia itu lebih enak melihat mind mapping ya, ada istilahnya mind mapping. Pemetaan pikiran itu lebih enak melihat seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Mind mapping ya. Mungkin pernah baca buku-bukunya ya tentang mind mapping, meta pikiran. Jadi kalau kita bikin catatan supaya mudah diingat ya seperti ini catatan bukunya. Jangan dalam bentuk tulisan-tulisan ya. Susah otak kita mencernanya juga. Nah ini juga ada contoh Ormawa nih, bagi masa baru yang ikut Ormawa, sangat dianjurkan ya ikut Ormawa. Nah ini ininya SOP-nya nih. Ini saya ambil dari dokumen itu, dokumen Poltek ya, Poltek Negeri Batam ini, SOP-nya nih. Kalau membuat Ormawa baru, misalkan ada yang suka apa namanya itu biker ya, kan lagi musim biker nih, sepeda, bicycler ya bukan biker ya, atau biker lah. Nah ada yang mau bikin Ormawa baru, Ormawa biker, organisasi mahasiswa yang suka bersepeda. Itu bisa mengajukan ke Poltek. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, misalnya satu syaratnya jumlah orangnya yang berminat. Itu ada bisa. Kalau mau bikin silakan aja. Ini prosedurnya untuk membuat Ormawa baru. Nah, silakan ya. Nah, mungkin di luar dari pelajaran ini ya, untuk ikut mahasiswa baru, terutama yang mahasiswa pagi, memang sangat dianjurkan untuk ikut Ormawa. Untuk melatih soft skill kita. Karena emotional question ya, EQ, atau spiritual question ya, untuk yang berminat di Ormawa bidang agama, ini hal yang sangat penting yang tidak diajarkan dalam kuliah ya. Dan memang justru yang dipakai di dunia kerja memang ininya ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang, menghandle orang yang emosi, orang ada yang konflik bagaimana mengatasinya. Nah itu kan di ini kan di Ormawa. Bayangkan kita ikut Ormawa, kemudian kita menjadi ketua, punya anak buah banyak. Bagaimana membuat anak buah bekerja padahal dia nggak digaji kan? Kita jadi ketua, punya anak buah banyak, anak buahnya nggak kita gaji, kita nyuruh-nyuruh. Lagi bagaimana caranya? Itu kan ada seninya tuh. Nah seni itu yang tidak bisa hanya dibaca di buku, tapi diterapkan. Nah nanti skill ini dipakai ketika nanti masuk ke PT. Kalau cuma bisa hard skill saja kan, mungkin mentok-mentok ya senior technician ya, technician tapi senior gitu. Tapi walaupun senior tapi technician ya kan, itu udah mentok itu. Urusannya mesin aja. Tapi kalau dia punya soft skill yang bagus, menghandle orang, komunikasi yang baik, gimana orang bisa nurut sama dia tanpa dia punya kekuasaan ya kan. Itu kalau jadi bos ya bosnya bos yang benar gitu. Maka peluang naik karirnya tinggi lah. Ya, minimal manajer lah. Kalau di perusahaan asing kan jadi manajer itu udah paling mentok kan untuk orang Indonesia. Kalau ke atas lagi kayaknya mesti orang-orang asingnya tuh. Tapi minimal ya punya pangkat lebih lah. Dan itu skill yang dipakai. Dan kalau masuk Google juga kabarnya yang ditanya itu yang ditanya pada satu wawancara adalah ketika di luar jam kuliah kamu ngapain aja? Justru yang tanya malah di luar jam kuliahnya. Karena orang-orang yang memiliki aktivitas di luar jam kuliah itu biasanya memiliki spirit, semangat, antusiasme yang lebih, ya kan? Dibanding kalau kuliah, pulang kuliah tidur aja di rumah kan, nonton tidur tuh nggak ada antusiasme, nggak ada idealisme, tidak ada yang diperjuangkan dalam hidupnya ya seperti itulah. Nah, kalau di Google katanya gitu kabarnya, saya baca di artikel. Oke ya ini contoh Ormawa. Contoh konsultasi kalau perwalian, nah ini kan untuk mahasiswa baru penting ini. Tapi ngomong sudah dibaca atau belum ya ini ya, SOP untuk perwalian.
Ini cabangnya banyak juga nih. Misalkan contoh ini, jika ini ya tidak, ya tidak ya. Ini kalau di dalam kalimat deskriptif sejauh sepanjang apa nih penjelasannya ya. Ini contoh matematika nih. Di sini ada perhitungan 2x tambah 6. Y sama 2x tambah 6. Maka pertama kita mulai dulu. Ini preparation ya, initialization variable, initialization variable, deklarasi variabel x dan y. Input nilai x berapa? Ini proses y sama 2x tambah 6. Maka dapat y kan? Nah, cetak nilai x dan y. Maka selesai. Jadi di sini ini mulai, ini preparation, ini input, ini proses, ini output, selesai. Ini contoh matematika. Nah, jadi ketika kita memulai membuat kita ketika membuat flowchart, ini wajib yang kita wajib checklist ya. Ketika sudah jadi flowchartnya, kita cek lagi. Apakah sudah ada terminator mulai? Nah, jangan sampai bikin flowchart tidak ada mulainya, di mana nih, orang bingung nih dari mana mulainya nih ya. Kemudian apakah alur sudah tepat sesuai dengan algoritma? Nah, ini penting karena kalau salah panah jadi salah langkah kan. Harusnya panah kanan jadi ke kiri. Harusnya yes jadi no kan, terbalik-balik tuh. Betul nggak tuh panahnya? Dicek betul-betul. Dan yang ketiga, apakah raw atau panah itu sudah sesuai, tidak ambigu. Nah, makanya di dalam flowchart itu tidak boleh ada percabangan yang tidak jelas gitu. Karena sekali lagi dikatakan bahwa prosesor pada dasarnya dia tidak bisa bekerja paralel. Jadi tidak boleh panah itu bercabang tanpa aturan. Kan tadi kita sudah bahas percabangan. Kalau bercabang kan mesti ada simbol belah ketupat. Sehingga dia si panah itu akan ke kiri jika apa, ke kanan jika apa, atau lurus jika apa kan gitu ya. Jangan sampai si panah itu ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada simbol belah ketupat atau kiri dan kanan. Kan orang bingung nih, ke kiri atau ke kanan nih. Dan juga misalkan panahnya juga garisnya harus ada ujungnya, harus ada panahnya ya. Sering orang bikin flowchart ya tidak ada panahnya, jadi cuma garis saja seperti yang dijelaskan yang sebelumnya ya. Jadi tidak tahu nih arahnya kemana nih, kiri apa kanan, atas atau bawah nih. Dan cek juga yang terakhir apakah simbol sudah sesuai ya, simbol terminal apa, terminal atau bahasa Inggrisnya termination ya, kalau dalam bahasa, kalau di buku-buku bahasa Inggris tuh termination, kalau kita terminal lah. Nah, yang opsional itu apakah sudah ada terminator selesai. Jadi ternyata terminator selesai ini tidak wajib untuk aplikasi yang tidak memerlukan selesai. Apa misalnya? Misalkan microcontroller. Jadi kalau kita memerlukan microcontroller, jangan sampai ada terminator selesai, karena mati mikronya. Kalau udah selesai mati, dia nggak ngapa-ngapain. Nanti di semester 2 kan belajar microcontroller. Atau nanti juga di PBL ya. PBL yang tadi sudah dijelaskan tentang PBL. Dia kan memakai Arduino ya. Itu di Arduino itu tidak ada selesainya flowchartnya. Ada namanya fungsi loop kan, kalau di Arduino kan loop. Nah, loop itu ya berjalan selamanya, tidak ada selesainya. Seperti itu ya. Tapi kalau SOP yang seperti tadi, SOP pembuatan ini, pembuatan itu ya pasti kan ada selesainya. Jadi tergantung keperluan lah. Makanya dikatakan di sini opsional ya. Selesai itu terminator selesai itu opsional. Termination, terminal. Ya. Saya pahami sampai saat ini ya. Sampai sini.